dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan, kemudian sudah ke ini lagi Mbak, ini nggak punya DPR RI juga dia. Ya, tunggu Mas, ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga ya, semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi, tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang begini, kalau ini berlarut, memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, yang dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran dengan sebuah target politik jangka panjang, khususnya kontestasi 2029. Lagi-lagi muncul berarti ada aktornya dong Bang? Ada aktornya, clear aktornya ada ya. Kemarin ya yang dipersoalkan yang ngaco ini, Bang. Pernyataan Rismond itu lalu kemudian menimbulkan reaksi 1-2 orang yang merasa wah nih kok kenapa saya dituduh gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya baru test the water ya. Rismond yang dikatakan itu produk AI, ya oke lah mau produk asli, produk kayak kita nggak ini. Tapi ada yang bereaksi kan, panas dengan pernyataan itu. Ada yang mendalangi, ada yang menyiapkan dana. Kemudian juga ada yang menyiapkan semacam sayembara, diberikan 16 miliar kalau ada yang mampu membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini semua skenario. Nah tadi kenapa panjang? Panjangnya ini sebenarnya penyidik semua sudah melakukan proses secara sangat profesional di Polda ya, di kepolisian. Nah sekarang emang bolanya ini ada di jaksa ya. Nah makanya kita juga mengharap supaya ada kepastian hukum, karena salah satu asas hukum itu adalah asas kepastian. Tolong proses ini dipercepat para jaksa ya, supaya memberi kepastian hukum pada semua warga negara. Saya nggak mau menyinggung Pak Roy dan kawan-kawan, nggak. Karena keadilan ini ada dua di situ. Keadilan kepada Pak Jokowi yang difitnah, keadilan pada Roy dan tim yang juga ditersangkakan. Nah kalau nggak ada kepastian hukum, nggak ada proses yang dipercepat untuk ketukan palu, kasus ini sampai lebaran monyet juga nggak akan selesai. Tapi Anda pernah bertanya-tanya nggak Bang David, kalau ada aktor di balik Mas Roy dan kawan-kawan, kenapa proses P21-nya jadi lama? Justru karena ada aktor yang membuat tarik ulur, karena kepentingan target ini Mbak Aya adalah target satu tahapan sampai kontestasi 2029 untuk mendegradasi, mendowngrade pengaruh Pak Jokowi yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat banyak. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi itu nggak diskenerkan, silakan jalan-jalan ke Solo. Kami 3 minggu lalu baru ketemu Pak Jokowi. 76 organ relawan Pak Jokowi bertemu silaturahmi ya. Kebetulan kami ngumpul, Pak Jokowi kebetulan ada di Jakarta ya. 3 minggu lalu. Termasuk yang tadi disinggung Mas Roy, ada yang gebrak meja, saya bilang itu mungkin ya adalah yang menebar bahwa Pak Jokowi enggak. Kata Pak Jokowi dalam pertemuan kami dengan 76 organisasi yang relawan Pak Jokowi, orang Anda sendiri loh. Beliau mengatakan Mas Roy, berarti hoax Pak Jokowi hoax itu. Pak Jokowi mengatakan, ya? Oke, ya. David Pajong mengatakan C. Suhadi menebarkan hoax. Enggak, yang pukul meja itu hoax. Lah iya, berarti Pak Jokowi mengatakan David Pajong mengatakan C. Suhadi Anda menebar hoax. Jadi saya sendiri yang bertanya langsung ke Pak Jokowi, Pak, gimana sih soal proses terkait dengan Roy Suryo ini? Anda bertemu dengan Pak Jokowi, Anda bertanya langsung. Dengan 76 organisasi, saya salah satu organisasi pimpinan di situ. Kita nanya Pak Jokowi gimana soal ini. Pak Jokowi dengan mengatakan kalian tenang aja, nggak usah ribut soal itu. Percayakan pada proses hukum, ya. Pak, kenapa Bapak diam aja? Ini sangat panjang dan lama. Udahlah, biarkan proses hukum berproses secara baik, secara benar, supaya masyarakat mendapat kepastian. Yang Pak Jokowi nggak mau adalah kalau proses ini tidak ada penyelesaian hukum. Ya. Jadi kepentingan Pak Jokowi sampai pada persidangan ketukan palu, itu baru proses hukum yang benar. Jangan kata Mas Roy, stop, SP3. Dari mana proses di SP3? Ya, ini orang nggak punya legal standing ngomong aja Pak. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut. Berarti ya. Anda tidak setuju ya bahwa harus sampai pada sidang. Orang-orang yang bukan pengacara Pak Jokowi. Nah ini termasuk dia sendiri. Anda membantu sebenarnya ya dari rekan-rekan. Bantu apa? Bantu kacau Pak ya. Proses ini karena berlarut-larutnya sudah menarik berbagai pihak ke dalam kasus ini ya. Khususnya begini, kami yang selama ini sebenarnya relawan-relawan Jokowi itu sudah sebenarnya nggak muncul lagi semua sibuk dengan aktivitas. Itu, ya. Tetapi begitu terjadi penistaan
harkat martabat seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Kami, wah ini nggak bisa dibiarin ini.